Persik Kediri tantang Persija, Marcelo Rospide harap pemain andalannya lekas pulih. Persik Kediri sedang menatap laga penting melawan Persija pada pekan ke-12 BRI Liga 1 2023/24. Dijadwalkan, pertandingan Persik melawan Persija akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Minggu, tanggal 17 September tahun 2023. Sebelum maju ke pertandingan, baik Persik Kediri maupun Persija menuai hasil negatif dalam beberapa laga terakhir. Dalam 3 laga terakhir, Persik Kediri hanya meraih 1 kali hasil imbang dan 2 kali kalah. Sementara Persija menelan 2 hasil imbang dan 1 kali kalah dari 3 laga terakhir. Pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide menargetkan kemenangan di kandang saat menjamu Persija. Kemenangan menjadi sangat penting untuk memutus rentetan hasil negatif tim besutannya. Namun, Marcelo Rospide belum pasti bisa memainkan beberapa pemain pilarnya akibat cedera. Seperti Flavio Silva, Jevinho, Simen Lingbo, dan Alhamra Hehanusa. Kondisi keempat pemain saat ini dikabarkan menunjukkan perkembangan positif. Marcelo Rospide berharap keempat pemainnya itu bisa lekas pulih sebelum laga Persik Kediri vs Persija dimulai. Semoga mereka bisa tersedia saat laga kandang lawan Persija pekan depan, kata Marcelo Rospide. Persik Kediri saat ini menempati posisi ke-13 klasemen sementara BRI Liga 1 2023/24 dengan perolehan 12 poin. Usai cetak gol untuk timnas U23 Indonesia, bek muda Persija langsung tatap laga lawan Turkmenistan. Pemain belakang timnas U23 Indonesia, Rio Fahmi angkat bicara usai cetak gol ke gawang Taiwan. Bek muda Persija Jakarta tersebut jadi salah satu aktor protagonis timnas U23 Indonesia pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U23 2024 lawan Taiwan. Rio Fahmi sukses mencetak 1 gol untuk Garuda Muda dalam kemenangan 9-0 atas Taiwan. Bek asal Banjarnegara tersebut mencetak gol kelima pada laga tersebut. Gol tersebut tercipta usai memanfaatkan celah di sisi kiri pertahanan Taiwan. Yang pasti, Rio Fahmi dan kawan-kawan tidak boleh cepat puas. Pasalnya, Garuda Muda masih harus menghadapi Turkmenistan dalam laga penentuan lolos ke putaran final kualifikasi Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia minimal hanya meraih hasil imbang untuk mengamankan tiket lolos. Meski begitu, kemenangan tetap penting untuk memastikan tiket itu melekat di genggaman. Peraih medali emas SEA Games 2023 bersama Timnas U22 Indonesia tersebut bersyukur dengan kemenangan malam ini. Yang pasti bersyukur apapun hasil hari ini, ujar Rio Fahmi kepada awak media usai pertandingan Timnas U23 Indonesia vs Taiwan di Stadion Manahan, Solo. Berkat kerja keras semua tim, dan kita bisa menang, ujarnya. Rio Fahmi tidak mau lama-lama menikmati kemenangan malam ini. Pikiran Rio langsung fokus ke laga penentuan lawan Turkmenistan. Erick Thohir jawab keheranan Thomas Doll yang anggap Persija sulit dapat penalti. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyarankan, pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, mengungkapkan keluhannya kepada PT Liga Indonesia Baru (LIB), atau Komisi Disiplin Komdis PSSI. Beberapa waktu lalu, Thomas Doll, menilai bahwa Persija merasa dirugikan oleh pengadil lapangan dianggap Thomas Doll abai saat pemain Persija dilanggar di area terlarang. Alhasil, kesempatan Persija yang seharusnya mendapat hadiah penalti sering terlewat. Thomas Doll ya komplain sama Liga PT LIB dong, ucap Erick Thohir di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Kita kan enggak mau mencampuri isu-isu klub, itu biar resiko dari Thomas Doll dengan timnya. Kalau memang dia Thomas Doll merasa kurang, bicara sama Liga, bicara sama Komdis PSSI, sambung pria kelahiran Jakarta itu. Sebelumnya, Thomas Doll mendesak agar kinerja di Liga 1 2023/24 wasit dievaluasi. Ini harus berubah karena Liga PT LIB masih panjang. Tapi untuk hasil hari ini kami yang menentukan, adalah keputusan kami sendiri, kata Thomas Doll seusai laga pekan ke-11 Liga 1 2023/24 Persija vs Persib. Soal keputusan wasit saya berharap kinerja ke depan lebih baik, ucap pelatih asal Jerman itu. Sejauh ini, Persija tercatat pernah 2 kali dihadiahi tendangan 12 pas. Bagi Thomas Doll, Persija paling apes jika dibandingkan dengan klub lainnya karena keputusan wasit ini. Saya sudah banyak berbicara dengan orang sekitar saya bahwa kami jarang sekali mendapat penalti,
kata Thomas Doll. Sintayong coret 4 pemain timnas U23 Indonesia, 2 nama dari Persib dan Persija. Pelatih Sintayong resmi mencoret 4 pemain timnas U23 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Mereka adalah Beckham Putra Persib Muhammad Taufani, Borneo FC, Akbar Arjunsyah Persija, dan Victor Detan PSM. Sebelumnya, dalam pemusatan latihan TC Timnas U23 Indonesia di Solo, Sintayong memanggil 27 pemain. Namun, dalam regulasi kualifikasi Piala Asia U23 2023 hanya diperbolehkan mendaftarkan 24 nama. Di kualifikasi Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia menempati grup K bersama Taiwan U23 dan Turkmenistan U23. Sementara itu, Sintayong optimistis bahwa Garuda Muda bisa lolos ke Piala Asia U23 2024. 3 tim terbaik dari Piala Asia U23 2024 nantinya berhak melanggeng ke Olimpiade 2024 Paris. Andritani Ardiasa DKK dapat dukungan langsung dari Direktur Utama PERSIJAANDRITANY Ardiasa DKK. Dapat dukungan langsung dari Direktur Utama Persija. Persija Jakarta kembali berlatih usai diliburkan selama 5 hari sejak Minggu, tanggal 3 September tahun 2023. Andritani Ardiasa DKK sudah terlihat merumput di Nirwana Park, Bojong Sari, Jumat tanggal 8 September tahun 2023 sore. Walaupun skuad tidak lengkap karena ada sejumlah nama dipanggil timnas, para pemain terlihat serius berlatih di bawah komando pelatih Persija, Thomas Doll. Selain tim, perwakilan manajemen Persija pun turut hadir menyaksikan skuad Macan Kemayoran ditempa. Perwakilan manajemen yang dimaksud adalah Ambono Januarianto selaku Direktur Utama Persija. Dalam kunjungannya, Ambono menekankan bahwa ia masih optimistis Persija bisa kembali ke tren kemenangan. Beliau pun mengatakan perlunya dukungan moral dan mental bagi seluruh pemain Persija. Kami harus tetap memandang dengan optimistis. Tidak perlu melihat hal yang sudah terjadi. Yang diperlukan tim sekarang adalah dukungan moral dan mental sehingga mereka bisa menghadapi tantangan-tantangan berikutnya, ujar Ambono. Dirinya pun berdiskusi dengan Thomas. Tujuannya adalah mempersiapkan beberapa kemungkinan yang terjadi di masa depan, salah satunya panggilan pemain ke tim nasional. Untuk berikutnya kami harus memikirkan bagaimana nanti tim menghadapi beberapa situasi pertandingan pada saat ada pemain kami yang dipanggil untuk membela timnas. Maka dari itu saya datang ke sini, Persija Training Ground, untuk berdiskusi dengan Coach Thomas Doll, kata Ambono. Insya Allah, apa yang menjadi target utama kami bisa tercapai di sisa laga paruh pertama dan di putaran kedua nanti, ucap Ambono.